Yesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, saudara, kita mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh untuk tubuh kita yang gelap. Maksud dari tubuh yang gelap artinya adalah di dalam diri manusia itu dipenuhi dengan keinginan jahat siapapun kita. Kita mungkin orang yang sudah mengalami lahir baru istilahnya. Artinya saudara telah mengenal Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak berarti saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan bahwa di dalam diri kita sudah tidak ada keinginan jahat. Ya, Alkitab mengatakan bahkan bukan Alkitab, saya mendengar seorang pujangga pernah berkata bahwa sekitar 1 inci di bawah permukaan kulit manusia itu terdapat manusia laknat yang bernafsu untuk menyatakan diri. Jadi dalam diri kita itu masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk melakukan apa yang jahat. Orang benar, orang yang percaya kepada Yesus bukanlah mereka yang tidak mampu melakukan dosa, melainkan mereka yang tidak mampu menikmati dosa. Ya, engkau masih bisa melakukan dosa, tetapi karunia untuk menikmatinya telah dicabut. Sehingga banyak di antara kita ketika melakukan dosa, selesai dengan kenikmatan yang hanya sementara, kita akan merasa menyesal. Kenapa kita harus melakukannya dan membuat hati Tuhan itu sangat bersedih. Itu sebabnya kenapa kita mengatakan bahwa berdoalah dan berjaga-jaga. Karena roh memang penurut, tetapi daging itu lemah sama sekali. Di mana kita perlu mengingat bahwa tidak ada manusia yang kuat, ya. Yang ada ialah manusia yang tahu membaca sebuah keadaan. Jika keadaan berpotensi menjatuhkan engkau ke dalam dosa, maka lebih baik engkau menghindar. Jadi saudaraku, dalam diri kita ini dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak baik, ya. Kalau saya bisa gambarkan tubuh manusia itu sama seperti pola meriam yang dipenuhi dengan bubuk misiu, ya. Kalau saudara tahu kan yang namanya meriam itu polanya yang ditembakkan itu kan dipenuhi dengan misiu. Ketika dibakar sumbunya itu dan ditembakkan, maka dia akan melayang. Dan dimanapun dia mendarat akan menyebabkan ledakan yang akan membawa kerugian di tengah-tengah pertempuran. Nah sama juga dalam tubuh manusia ini seperti dipenuhi oleh bubuk misiu yang dimana mata kita adalah sumbunya, ya. Jadi kalau saudara tidak memperhatikan bagaimana cara kita menggunakan mata kita, ya, bagaimana seharusnya kita menggunakan biji mata ini, maka itu akan meledakkan saya dan saudara, ya. Dan bicara soal ini bukan hanya termasuk pria, ya, wanita pun demikian, ya. Kalau mungkin pria tergoda dengan wanita, maka wanita bisa tergoda dengan barang murah, ya, beli satu gratis satu, promo sudah. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana cara, ya, kita menggunakan mata ini. Kalau saudara salah menggunakan mata saudara, ya, itu akan membawa kerugian yang besar di dalam kehidupan, ya. Saya teringat di Alkitab ada satu tokoh namanya Daud, ya. Daud ini adalah seorang raja, kan, raja Israel, dan dia raja yang paling berhasil lah. Kalau kita baca sejarah Alkitab, tidak ada raja yang sehebat dia. Bahkan anaknya Salomo yang dipenuhi dengan hikmat daripada Allah. Bahkan Alkitab mengatakan hikmat yang memenuhkan Salomo itu melebihi daripada semua hikmat dari raja-raja sebelum dan sesudah dia. Tidak ada yang bisa menandingi Salomo. Tetapi kalau disandingkan dengan Daud itu masih lebih hebat dibandingkan dengan Salomo. Tetapi Daud itu punya satu kelemahan. Saudara tahu kelemahannya apa? Daud itu mata keranjang. Ya. Dan mungkin hampir semua pria memiliki kelemahan yang sama, ya. Satu kali Alkitab mengatakan bahwa orang Israel itu berperang melawan orang Filistin. Seperti biasa ada waktu di mana mereka akan berperang, saudara-saudara, ya. Tetapi hari itu unik sekali, Daud tidak turun berperang. Daud hanya menyuruh anak buahnya untuk turun berperang. Karena Daud merasa bahwa dia tidak perlu turun karena dia merasa percaya diri bahwa pasukannya yang akan memenangkan pertempuran, ya. Dan disitulah letak kesalahan daripada Daud, ya.
Daud menjadi tidak waspada, Daud menjadi sedemikian lengah. Iblis itu dikatakan sebagai singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, kenapa sih iblis dikatakan singa yang mengaum-ngaum ya? Kalau saya nonton acara binatang-binatang begitu kan banyak di televisi. Kalau singa mau menerkam mangsanya, maka dia tidak akan mengaum-ngaum, saudara-saudara. Dia akan mengendap-endap ya. Telapak tangan atau telapak kaki dari seekor singa atau macan itu punya bantalan. Ya, ada bantalannya, sehingga bantalan pada telapak kakinya itu akan meredam suara, sehingga kadang-kadang mangsanya itu tidak menyadari akan kehadirannya. Dia mengendap-endap. Dia tidak mungkin mengaum-ngaum. Kalau dia mengaum-ngaum, saudara-saudara, itu ya, itu akan membuat ya mangsanya akan lari karena akan menyadari kehadiran daripada seekor singa. Kenapa kita mengatakan iblis itu singa yang mengaum-ngaum? Ini adalah kasih karunia. Dalam pengertian Tuhan ingin sampaikan kepada kita bahwa ketika iblis datang menggodai saudara, engkau tahu betul akan kehadirannya. Ya. Iblis tidak bisa mengendap-endap karena Tuhan sudah mengutuk dia untuk mengaum-ngaum pada saat dia dekat dengan kita, supaya engkau mampu menyadari akan kehadirannya. Jadi orang yang jatuh ke dalam dosa bukan mereka yang tidak menyadari bahwa mereka sementara digodai, adalah mereka yang membiarkan diri mereka digodai oleh kuasa kegelapan itu sendiri. Maka terimalah saudara-saudara firman Tuhan ini dan pergunakanlah kasih karunia ini. Karena engkau memiliki kepekaan, ketika godaan itu datang, engkau tahu ini datang dari iblis. Ya. Iblis itu adalah makhluk yang benar-benar ada, saudara. Dan saya menyadari hari-hari ini, banyak sekali kesusahan dalam hidup kita disebabkan oleh karena iblis. Dia menyerang kita dari berbagai macam lini. Ya, termasuk dari handphone ini paling banyak dipakai oleh setan. Maka saya berdoa biar Bapak Ibu yang mendengarkan saya, ketika engkau menggunakan handphonemu, engkau tidak menggunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh. Ya, tapi engkau menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satu contohnya mendengarkan firman di Rema hari ini. Amin. Dan gunakan itu sebaik mungkin dengan cara apa? Membagikan ya video khotbah ini di akun Facebook saudara ya. Ketika kita main handphone, kita scroll ya kan. Kadang-kadang kalau kita main Facebook ini sudah berbagai macam informasi masuk di dalam ya. Dan kadang-kadang kita akan dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak kita cari. Ada film-film pendek yang memiliki unsur pornografi. Dan kalau saudara nonton itu, maka HP saudara akan mulai merekam jejak histori pencarian di Facebook. Maka kalau saudara sering nonton itu, yang akan ditampilkan akan lebih banyak lagi film-film yang punya nuansa pornografi. Ya, sama juga dalam tubuh kita nih. Tubuh kita ini punya sel-sel yang mampu merekam loh. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan yang makan buahnya. Artinya apa yang kau ucapkan itu akan terekam di dalam tubuhmu. Itu sebabnya Tuhan mau kita mengucapkan berkat. Betul enggak? Apa yang kita lihat itu akan terekam dalam tubuh kita. Jadi kalau kita terus-menerus melihat sesuatu yang salah, maka hati kita akan dicondongkan kepada hal yang salah. Dan itulah yang akan membuat saudara jatuh ke dalam dosa. Makanya kenapa kita mengatakan takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan karena mereka tidak mau belajar dari pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Maka saya berdoa dengan penuh kesungguhan hati, siapapun saudara yang mendengarkan saya, ya engkau menggunakan matamu dengan cara yang benar, supaya saudara tidak perlu ya mengalami kesusahan dalam hidup ini. Saya katakan tadi, semua kita, pria maupun wanita, ya. Kalau pria mungkin tidak bisa melihat makhluk yang cantik, wanita itu tidak bisa melihat barang yang murah. Apalagi kalau sudah bulan Desember begini, promo di mana-mana, iya kan? Dan keinginan untuk berhutang, saudara-saudara ya, menggebu-gebu ya di dalam, meronta-ronta dalam hati, ya. Maka apa yang terjadi? Karena ingin eksis, karena ingin gaya, di bulan Desember banyak hutang ya. Dan karena banyak hutang akhirnya banyak tekanan kehidupan. Akhirnya di bulan Januari kelabakan mau bikin apa? Kenapa? Karena hutang terlalu banyak di bulan Desember. Kenapa? Karena salah untuk melihat. Nah waktu itu saudara-saudara, Daud pun ya dia tidak turun perang, dan Alkitab mengatakan dia sementara santai-santai di soto istana. Dan ketika dia sementara santai-santai, dia melihat ada seorang wanita yang lagi mandi. Wanita itu adalah Batsheba yang merupakan istri daripada Uria. Soalnya kita mengatakan ketika dia melihat Batsheba, maka dia mulai jatuh hati dengan Batsheba. Ya.
Sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh Daud. Saya mau ingatkan sekali lagi, mata adalah salah satu pintu yang bisa dimasuki oleh setan untuk merusak kehidupan saya dan saudara. Ketika Hawa pun jatuh dalam dosa karena Hawa salah melihat. Alkitab mengatakan ketika setan menawarkan buah itu, Hawa mulai memperhatikan, dia melihat dengan seksama dan dia mulai merenungkan itu. Dan dia melihat bahwa buah itu kelihatan lezat untuk dimakan dan lagi pula memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka dia mengulurkan tangannya, memetik buahnya, memakannya dan memberikan kepada suaminya, dan mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Itu berawal dari salah memandang, ya. Maka gunakan biji mata saudara baik-baik, ya, agar saudara tidak perlu terjebak dalam tipu muslihat setan. Maka Daud pun berkata kepada anak buahnya, ya, ambil Betsheba. Saudara, saya merenungkan, ternyata mungkin ini bukan pertama kali Daud mulai melenceng. Dan mungkin itulah alasan kenapa dia tidak turun perang. Karena dia ingin menggunakan kesempatan. Ingat Bang Napi bilang, kejahatan bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Meskipun saudara punya niat, kalau tidak ada kesempatan, saudara mau bikin apa? Maka Daud menunggu kesempatan itu, ya. Dan mungkin Betsheba juga sudah main mata dengan Daud, ya. Itulah sebabnya mungkin dia mandi sengaja dilihat oleh Daud, ya. Saya heran kamar mandi model apa mandi kemudian bisa dilihat orang, saudara. Ini kamar mandi canggih atau apa ini? Ya. Pada akhirnya Daud pun menyuruh anak buahnya, dan anak buahnya memanggil Betsheba. Dan Betsheba dengan mudah mengiyakan panggilan daripada Daud. Dan pada akhirnya Alkitab mengatakan Betsheba dan Daud melakukan yang namanya persinahan. Persinahan itu berawal dari salah memandang. Kemudian Daud mungkin berpikir ini adalah kesalahan satu malam. Sama seperti lagu yang pernah dinyanyikan oleh siapa ya, dengan judul Cinta Satu Malam. Ya. Daud berpikir ketika dia bermain-main dengan setan, ya, dia bisa mempermainkan setan. Saudara, kita tidak bisa mempermainkan setan, ya. Sekecil apapun ketika engkau memainkan produknya setan, engkau akan terikat. Karena setan tidak akan pernah memberikan barang gratis bagi kita, ya. Sebagaimana dengan Yudas yang bermain-main dengan setan. Akhirnya Yudas sendiri terikat. Ketika Yudas mau bunuh diri, talinya putus, dia jatuh tertelungkup, perutnya itu robek dan tumpah keluar. Jadi semua yang dimakan oleh Yudas yang berasal dari setan itu keluar, ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk bermain-main dengan setan. Kau berkata, pendeta, ini kan kecil-kecil saja pendeta. Kalau dibandingkan dengan orang lain, mereka terlalu. Ya, kalau saya kan tidak terlalu. Ya. Saudara, semua hal besar diawali dengan hal kecil. Bahkan beberapa orang yang terikat dengan dosa perzinahan itu berawal dari perkara-perkara yang kecil. Ya, setan menginginkan banyak dalam hidup kita. Maka ketika engkau membuka pintu sekecil apapun, dia akan berusaha menerobos masuk. Dan dia tidak akan pernah masuk sendiri. Dia akan membawa roh jahat sebanyak mungkin untuk menghancurkan kehidupan saudara. Ya, maka daripada hidupmu hancur, lebih baik saudara-saudara engkau hidup di dalam kekudusan. Makanya Alkitab mengatakan ketika matamu itu membuat engkau berdosa, cungkilah, kata Alkitab. Ya, karena lebih baik kita masuk surga katanya dengan tidak punya mata satu daripada masuk neraka dengan mata yang utuh. Nah, saya percaya Alkitab tidak menjelaskan itu secara harfiah, tetapi kita harus mengambil ketegasan dalam hal ini, dalam hal melihat. Kita tidak boleh abu-abu, Bapak Ibu. Engkau harus radikal. Engkau harus keraskan matamu. Engkau perlu mendisiplinkan matamu. Supaya apa? Engkau mengalami kemurahan Tuhan. Daud berpikir itu cinta satu malam. Tapi apa yang terjadi? Ya, Betsheba mengirimkan pesan kepada Daud bahwa dia mengandung. Haleluya. Saya yakin Daud mulai ketar-ketir. Ya, kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan di dalam kegelapan akan mulai terkuak dan tercium. Ya. Oh, Daud benar-benar ketakutan. Saudara, tidak ada perbuatan yang dilakukan dalam kegelapan yang tidak akan terkuak. Karena itu janji firman Tuhan. Semua orang yang melakukan kemesuman dalam gelap, Alkitab mengatakan akan diteriakkan dari atas atap rumah. Ya. Maka saudaraku, Daud mulai kelabakan dan dia mulai berpikir bagaimana cara untuk menutupi semua kesalahan yang dilakukannya. Ya. Orang yang melakukan dosa dan tidak bertobat, dan dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan semua dosa yang dilakukan, dia akan menggunakan dosa yang baru untuk menutup dosa yang lama. Nah, itu akan sama seperti sebuah bola salju yang menggelinding, semakin hari semakin membesar, dan pada akhirnya dia akan menghantam rumah saudara.
dan engkau sendiri akan mengalami kerugian. Ya, makanya Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan bersembunyi dan jangan banyak berdalih. Lebih baik datang dan akui supaya ada pengampunan atas semua yang kau lakukan. Maka Daud, saudara, mengupayakan berbagai macam cara. Dia membawa Uria pulang dari medan pertempuran untuk senang-senang dengan istrinya, untuk menutupi perbuatannya. Tapi Uria tidak mau melakukannya karena Uria adalah seorang prajurit yang punya integritas. Bayangkan, Daud sudah buat Uria mabuk, tapi Uria tidak mau pulang, saudara-saudara. Ya. Sampai akhirnya Daud mulai memikirkan sesuatu yang tidak boleh dipikirkan oleh anak Tuhan seharusnya. Ya. Alkitab mengatakan dia mulai merancangkan pembunuhan berencana. Daud ini benar-benar jahat. Dia menulis 3/4 dari Alkitab. Itu kitab Mazmur, saudara. Banyak sekali yang dituliskan oleh Raja Daud. Tapi ternyata dia adalah seorang penjahat, saudara-saudara. Ya. Kita tidak akan kadang-kadang kita, saudara, tidak akan mengenali diri kita sendiri. Pada saat kita bermain-main dengan dosa, engkau akan kaget dan engkau akan berkata, kenapa saya sudah jadi seperti ini? Banyak orang seperti itu. Saya menemukan mereka di penjara. Mereka berkata, pendeta, saya bukan orang jahat, tapi saya juga heran kenapa saya sampai seperti ini. Karena bermain-main dengan dosa. Ya, maka apa yang terjadi? Uria pun ditaruh pada barisan paling depan ketika pertempuran itu dilakukan. Dan Alkitab mengatakan ketika musuh orang Filistin menarik panah, melepaskannya, maka anak panah itu melambung tinggi dan menancap dada daripada Uria tepat di jantungnya, dan Uria pun meninggal. Dan Daud berpikir bahwa dia memenangkan pertempuran. Saudara, Daud menutupi itu begitu luar biasa sampai kemudian Tuhan pun menyuruh Nathan, nabinya, untuk berbicara kepada Daud. Dan Tuhan berkata, karena kau melakukan dosa yang besar ini di mataku, maka peperangan tidak akan pernah selesai daripada keturunanmu. Saudara tahu, Daud itu punya seorang anak yang bernama Absalom. Absalom menjadi duri dalam daging bagi Daud. Karena Alkitab mengatakan Absalom, meniduri semua istri daripada Daud di depan banyak orang. Dan dia memberontak menyebabkan Daud mengalami penderitaan. Sampai pada akhirnya Absalom harus mati juga. Tetapi Daud bukannya senang, tapi dia bersedih karena itu adalah anaknya sendiri. Ini buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Dan Daud menyadari semua itu terjadi kenapa? Karena dosa perzinahan yang dilakukan, yang diawali dari salah memandang. Maka saya berdoa hari ini sekali lagi, Bapak Ibu, gunakanlah matamu dengan cara yang baik, cara yang benar, supaya engkau boleh mengalami kemurahan dan kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Amin.